hanya Allah, kita hanya bisa Allah lah yang apa yang Allah kepada Allah kepada Allah hidayah seperti Allah seperti Allah kedua doa dan kita berbuat salah itu semua doa kemudian kemudian itu diajarkan berarti bisa sampai bisa itu dia salah karena kami kali apakah juga kita memberikan jiwa mohon kepada Allah agar dia diberikan jadi ketika habis berkeliling minta kepada Allah Allah juga itu Allah jauhkan antara hati berbeda pokoknya ya itu sama bangsa dan antara itu dan Allah menuju Allah bersihkan hati itu bersihkan hati itu kita kan berdoa tapi kita nggak walaupun pada diri kita nggak ada nanti dibersihkan Allah supaya kami akan kita dan kita dicuci melakukan diri supaya dirinya tidak yang garam sebagai doa nanti hari kita keadaan itu perkara yang belum terjadi dosa-dosa dan kemaksiatan yang belum terjadi belum dilakukan belum dilakukan minta kepada Allah itu apa? Dosa Allah ngapain jauhi bisa dijauhkan agar berbisa apa kemaksiatan itu jauh ibarat kita ditidur ya bukan dan Allah mengatur ya Allah berikan ini dosa yang sedang dilakukan jika ada terjadi sendiri kita kepada Allah dibersihkan dan yang sudah dilakukan yang tidak dilakukan minta kepada Allah berapa Allah kenapa dulu minta kepada Allah dicuci dengan air es dan itu dosa itu sifatnya panas dan mengantarkan orangnya ke api itu neraka menjadi hilang sehingga dengan air dan itu paling cepat membuat panas dan juga dengan air dan itu akan menjadikan hasilnya hasil itu kuat itu manusia kuat itu kenapa karena ketika baca ini ketika sholat baca ya harus dipahami juga ternyata saya habis tapi pada dari
hati itu sudah bersih, maka hati itu akan mendorong. Hati itu kata Rasul SAW sifatnya seperti air yang mendidih. Yaini, kata Arab itu yaini. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, itu maksudnya selalu bergerak, selalu mendorong. Ini selalu membangkitkan bisikan-bisikan agar badan ini bergerak akan badan itu. Karena anggota badan itu hanya mengikuti posisi hati. Ini kata Imam Malik bin Dinar rahimahullah, amma qulubul salihin, kata qulubul albir, kalau hati itu hatinya bersih, itu qulubul salihin, hatinya yang bersih, itu dorongan pikiran-pikiran ini kebaikan-kebaikan, ketaatan. Dan sebaliknya, wa amma qulubul albir, badan hati yang tidak bersih, maka pikiran-pikiran yang muncul di hati itu ya perkara-perkara yang melakukan itu tidak kata Allah marah dia dikatakan dia telah melaksanakan salat itu jadi kembali ke kita di surat Al-Fajr ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Fa'amal insan apa manusia jika masalah dirobili apabila dia mengatakan Rabbi akrona Tuhanku dengan mengerjakan wa amma idza masalahu faqadara alaihi rizqihi fa yaqulu rabbi ahana. Tetapi kalau pikiran rezeki bisa hidupnya dengan mencari rezeki, dia mengatakan Rabbi telah ayat al-ibtilahu min Allah, ujian itu dari Allah. Ibtila itu ujian minallahi azza wa jalla, dan setiap orang mesti akan diuji oleh Allah azza wa jalla dan dicipta oleh Allah untuk diuji. Yakunu ujian dari Allah itu terjadinya bil khairi wa bisyarri. Allah akan menguji manusia itu dengan kebaikan dan kejelekan. Kalau di ayat ini dilimpahkan harta dan disempitkan harta, ya. Yang melimpah hartanya itu kebaikan, yang fakir itu kejelekan.
Kama qala ta'ala sebagaimana firman-Nya wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pasti akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian. Nah, di keadaan kita ini kondisi sedang diuji, yang kaya dan yang miskin. Fayubtala al-insanu, maka manusia diuji bil khairi, diuji dengan kebaikan. Nah, liyabluwahullahu azza wa jalla, untuk dilihat oleh Allah azza wa jalla, ayashkuru am yakfuru, apakah dia mau bersyukur atau mau kufur. Bersyukur berarti menambah ketakwaannya, tapi ini juga tidak mudah, dibutuhkan juga kesabaran. Karena bersyukur itu dengan 3, hatinya mengakui itu rahmah dari Allah, karunia dari Allah. Nah, yang kedua yang kedua dengan lisannya mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu sekecil apapun di jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yang ketiga ini yang susah. Karena kebanyakan orang punya harta malah dipakai hanya untuk menuruti nafsunya. Apa yang diinginkan oleh nafsunya. Wa yubtali bisyarr, dan Allah menguji manusia dengan kejelekan. Liyabluwahu, untuk dilihat oleh Allah. Ayasbiru am yafjuru, dia mau sabar atau mengeluh. Nah, mengeluh juga dengan 3 hal. Dengan hatinya, bahasa Jawanya itu ngersulo, bahasa Indonesianya apa ngersulo? Apa Pak Har? Sambat ya bahasa Jawa juga. Bahasa Indonesianya ngersulo apa Pak? Mengeluh, berkeluh kesah. Kenapa hidup ini kok susah, yang tetangga ini kok enak, gampang, lancar. Nah, sementara saya sudah banting tulang, peras keringat, siang malam, kok begini saja. Nah, susah, sembarang naik, susah. Ada beras naik, susah. Nah, untuk dilihat oleh Allah apakah dia bersabar atau dia berkeluh kesah. Wa ahlul insani, dan keadaan manusia itu dairatun baina khairin wa syarrin. Maka keadaan manusia itu berputar, berganti-ganti antara kebaikan dan kejelekan. Diberi harta itu baik kalau dia bersyukur, dan jelek kalau kufur. Demikian juga orang miskin, kondisinya baik-baik saja kalau bersabar, dan tidak mendapat kebaikan kalau dia berkeluh kesah. Dan ini susahnya 2 kali yang berkeluh kesah. Ya, sudah susah. Nah, mengumpulkannya sudah susah. Juga tidak dapat pahala. Baina khairin yulaimuhu wa yasuruhu, antara kebaikan dia mendapati kesenangan, kegembiraan dengan dibukanya pintu-pintu rizki. Wa baina syarrin la yulaimuhu wa la yasuruhu, dan antara tidak menggembirakan, yaitu kalau kufur terhadap nikmat. Nah, wa kulluhu ibtila'un minallah, semua itu ujian dari Allah. Hanya orang mukmin itu, kebaikannya orang mukmin itu, hebatnya orang mukmin itu selalu baik ya. Ketika kaya baik, miskin ya baik. Ketika kaya dia bersyukur, ketika miskin dia sabar. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, ajaban
li amril mu'min. Amruhu kulluhu khairun. Aku sangat mengagumkan seluruh perkaranya orang beriman. Semuanya kebaikan. Nah, idza asabathul khairu, kalau kebaikan yang menimpa dirinya, syakara, dia bersyukur, wa dzalika khair wa kana lahu khairun. Dan yang demikian itu baginya kebaikan. Wa idza asabathu syarru, kalau ditimpa kejelekan, sabara, dia bersabar. Wa kana lahu khairun lahu, dan itu kebaikan baginya. Sehingga kata Umar Ibn Khattab, ma ubali, ma asabani. Aku tidak peduli dengan apa yang menimpa diriku. Idza asabanil khairu, kalau kebaikan yang menimpa diriku, askuru atau syakartu, aku akan bersyukur. Wa idza asabanis syarr, tapi kalau kejelekan menimpa diriku, sabartu, aku akan bersyukur. Sebagai pelaksanaan dari ayat dan hadis, dan itu kebaikan. Makanya Rasul bilang ajaban, sangat mengagumkan. Nah, wal insanu bitabiatihi, sementara manusia dengan tabiatnya, tabiat bawaan, ternyata tidak baik-baik saja, ya tabiatnya. Maka ayat-ayat, hadis-hadis itu dalam rangka untuk mengasah, meluruskan, membimbing, membina tabiat manusia. Al-insaniyatu, yaitu tabiat kemanusiaannya. Jadi kalau tadi diuji malah sombong, malah itu manusiawi, begitu bahasa kita, manusiawi. Karena memang tabiat aslinya seperti itu. Tapi perintah Allah dan Rasulnya tidak boleh kita itu membiarkan tabiat manusiawinya. Ayat dan hadis diturunkan, Rasul diutus untuk mengasah agar tidak membiarkan tabiatnya yang jelek itu. Al-mabniyatu, tabiat manusia itu, kata beliau, al-mabniyah itu dibangun ala zulmi wal jahli. Tabiat manusia itu di atas kezaliman dan kebodohan. Karena memang lahirnya itu bodoh. Lahirnya itu bodoh. Tidak mengerti apa-apa. Karena bodoh, kemudian tidak belajar agama, maka dia perbuatannya banyak berbuat zalim. Zalim itu meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Maka supaya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, harus dihilangi dulu yang namanya apa? Al-jahlu, kebodohannya. Bagaimana ya dengan serius ta'lim, ngaji? Nah, kebodohan ini juga termasuk penyakit hati yang tidak dirasa oleh manusia, bahwa dirinya berpenyakit. Rasulullah SAW bersabda, fa inna shifa'al ai as-su'al. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya atau ngaji. Nah, kita taklim ini dalam rangka pengobatan jiwa, terapi jiwa. Sehingga kata Syaikhul Islam, maka yang dibutuhkan manusia ini supaya keluar dari sifat ini. Ketika beliau menafsirkan ayat innal insana khuliqa zaluman jahula, manusia itu dicipta dalam kondisi zaluman, banyak berbuat zalim, bahula, banyak kebodohannya. Untuk ngilangi itu dibutuhkan apa? Al-ilmul mufassal. Ilmu yang merinci. Rinci sekali sampai pada titik amalan yang mau dilakukan ini. Wal adlul mufassal. Ilmu yang merinci ketika diamalkan itu akan menghilangkan kezaliman yang merinci. Sehingga terjadi keadilan.
Nah, kata beliau, wal insanu bi tabi'atihi al-insaniyatu, manusia dengan tabiat kemanusiaannya, nah, dibangun di atas kezaliman. Dirinya itu bergerak di atas kebodohan dan kezaliman. Idza mabtalahu rabbuhu, contohnya apa? Ketika oleh Allah diuji, fa'akramahu wa na'amahu, dilimpahkan hartanya, kenikmatannya dibuka oleh Allah, pintu-pintu rizki mudah dari berbagai jalan. Nah, yaqulu, dia mengatakan, Rabbi akraman, Rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku. Maksudnya apa Allah memuliakan aku? Yakni annani ahlun, saya ini saya ini adalah orang yang memang pantas. Saya ini orang yang memang pantas lil ikram, untuk dimuliakan. Ini sifat baik apa jelek ini? Saya ini orang yang memang pantas untuk dimuliakan, dijadikan orang kaya. Nah, ini kejelekan ini, ya, sifat yang jelek sebenarnya. Wala ya'tarifu, dia tidak mengakui bifadlillahi azza wajal, bahwa apa yang Allah berikan padanya itu apa? Fadlun dari Allah, karunia, keutamaan dari Allah. Terus ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana? Hada fadlun minallah, ini adalah karunia dari Allah. Aashkuru au akfuru, apakah saya menjadi orang yang bersyukur atau saya kufur? Ini ucapannya siapa? Ucapannya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi terkaya, raja terkaya. Nah, ini ujian dari Allah. Nah, apakah saya jadi orang bersyukur atau kufur? Wa hadza ka qaulihi, ini seperti yang Allah terangkan dalam ayat, qala innama utituhu ala ilmin indi. Hartaku yang banyak ini aku dapatkan berdasarkan ilmu yang aku miliki. Berapa tahun aku ini kuliah, sekolah. Berapa yang telah aku sandang. Ya pantaslah aku ini. Ini ucapan siapa ini? Ucapannya siapa? Korun. Nah, ini Korun. Umatnya Nabi Musa. Yang konon kunci gudangnya saja sekian puluh unta yang membawa dengan berat. Nah, tapi ternyata bukan membawa kebaikan pada Korun, malah ditenggelamkan. Lama zakara binikmatillahi alaihi qala innama utitu ala ilmin indi. Ketika disebut nikmat Allah, sampai ada orang yang sekiranya aku diberi kenikmatan rezeki yang banyak. Ketika Korun berjalan dengan gayanya, manusia mengatakan, sekiranya aku diberi harta yang banyak seperti Korun. Tapi orang berilmu tidak, ya, orang beriman tidak mengatakan seperti itu. Wailak, celaka engkau. Kebaikan di sisi Allah, pahala di sisi Allah jauh lebih baik daripada itu. Nah, Korun ini tidak mengakui, walam ya'tarif, Korun ini tidak mengakui bifadlillah, bahwa apa yang dia pegang, yang dimiliki itu karunia semata-mata dari Allah. Dan itu tanggung jawabnya berat, ya. Walaupun sama-sama baik, sama-sama beriman dan bertakwa, sama-sama masuk surga, itu 500 tahun perjalanan
perbandingannya, jaraknya. 500 tahun orang-orang miskin sudah di surga, orang kayanya baru nyampe. Kenapa kok lama? Kemana saja Pak? Isi banyak urusan. Nah, jadi semakin banyak harta, semakin banyak urusannya. Sama dengan orang safar, tidak bawa apa-apa ya langsung masuk. Beda dengan bawa 1 koper, ada yang bawa 2 koper, bawa 10 koper. Yang 10 koper pasti yang paling lama karena pemeriksaannya lama. Sehingga kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, barang siapa yang minta harta berarti dia minta lama hisabnya. Nah, minta lama apa itu kecerdasan apa enggak? Minta lama dihisab. Tingginya apa? Langsung aja ya. Wa ma aktsarun nasi, betapa banyaknya manusia, kata beliau. Mungkin ini lebih banyak manusia. Alladzina hadhihi haluhum, yang seperti ini keadaannya. Kenapa? Tadi kezaliman, kejahilan dan kezalimannya tidak diilangi. Ini masih berada dalam kondisi tabiat asli. Seori ya, manusia ori. Manusia ori itu ya baik apa jelek itu? Jelek ya. Karena tabiatnya, bawaannya itu jelek. Apa bawaannya? Al-jahlu wa zulmu. Idza akramahumullahu azza wa jalla, ketika oleh Allah diberi kenikmatan yang banyak, wa na'amahu, qalu, mereka mengatakan hadza ikramun minallahi lana. Ini merupakan bentuk pemuliaan Allah pada saya. Saya memang pantas dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Ini namanya tafakhur, bangga. Li'annana ahlun lidzalika, karena kami ini memang pantas untuk dimuliakan. Nah, walau annal insana qala, kalau sekiranya manusia mengatakan innallaha akramani, beda dengan ucapan sesungguhnya Allah yang telah memuliakan aku, bikadza, dengan harta ini, aku diberi mobil, diberi rumah bagus, mobil yang terbaik. Nah, iktirafan, sebagai bentuk pengakuan, bifadlihi, dengan karunia Allah. Jadi tipis sekali ya, bahasanya itu tipis. Yang jelek tadi ini ikramun minallah, ini pemuliaan dari Allah pada saya. Yang kedua, sesungguhnya Allah telah memuliakan aku dengan ini. Tipis ya. Tapi di sini beliau katakan sebagai bentuk pengakuan terhadap karunia Allah. Wa tahaddusan, dan dalam rangka untuk tahaddus binikmatihi. Tahaddus binikmatihi itu ngobrol, bicara-bicara dengan nikmat Allah. Saya dapat mobil Zen bagus, mahal. Nah, Masya Allah, barakallah fiik. Gimana ceritanya? Ngobrol. Kalau taklim 1 jam udah ngantuk, ini 2 jam betah ngomongin mobil baru. Ya panjang, ceritanya panjang. Ayo bikin kopi dulu. Mau cerita mobil baru. Boleh apa enggak? Boleh. Karena Allah berfirman, fa'amma binikmati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Allah, bicarakan. Nah, barakallah. Nanti yang lain saudaranya bilang barakallahu fiik. Kalau dicurigai kok diem aja ini, wah ini dicurigai. Jangan-jangan di hatinya ada apa? Hasud. Karena kata Rasul SAW, an-nikmatu mahsud. Nikmat itu selalu disertai orang-orang yang dengki. Karena yang di sekitaran kita belum tentu ada orang-orang yang memang hatinya bersih. Banyak orang
mesam-mesem mulutnya, tapi hatinya penyakitan. Penyakit apa? Hasud dan dengki. Nah, awas ya, gitu. Kemudian itu nubruk misalnya. Kemudian itu cepat laku, cepat habis, rusak dan seterusnya. Itu kedengkian. Beda dengan ghibthah. Kalau hasud itu orang yang dengki dengan karunia, dengan nikmat. Hasud itu musuhnya nikmat. Orang yang memusuhi nikmat itu hasud. Ingin kenikmatan tadi hilang dari saudaranya. Itu namanya apa? Dengki, hasud. Oh, mudah-mudahan cepat habis, cepat hilang misalnya. Dicuri atau diapakan. Nah, itu hasud. Beda dengan ghibthah. Kalau ghibthah itu kemuliaan dan akhlak yang mulia. Apa ghibthah? Disebutkan oleh Rasulullah ada dua yang orang ini boleh hasud. Nikmatani sintani yahsudan. Ada dua kenikmatan yang boleh hasud. Yang dimaksud hasud di situ ghibthah. Yang pertama, orang yang dikaruniai kenikmatan harta yang banyak tapi dipakai di jalan Allah. Dipakai jalan kemuliaan. Punya mobil untuk dakwah. Masya Allah. Yang seperti itu boleh iri. Oh ya, mobil saya juga Ustaz, pakai Ustaz untuk dakwah, menegakkan agama Allah, berjihad. Karena pahala jihad itu pahala tertinggi. Wadir watu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak tertingginya amal Islam itu di jalan Allah. Yang kedua, kalau ghibthah, yang kedua orang yang berilmu, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran siang dan malam kata Rasul, kemudian dia amalkan. Dia ingin seperti itu. Kapan aku bisa seperti orang ini? Siang baca Quran, malam baca Quran, diamalkan, difahami, taklimnya, Masya Allah. Itu kenikmatan dan itu karunia, tidak gampang juga. Toh. Setiap kita kan beda-beda. Ada yang nggak pernah baca Quran, ada yang pernah tapi bolong-bolong. Nah, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari sekali. Tahaddusan binikmati dalam rangka untuk memperbincangkan nikmat Allah. Lam yakun alaihi fi dzalika ba'sun. Yang seperti itu enggak apa-apa. Nah, memang kembali ke apa? Kondisi hati ya. Makanya Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Maka yang paling utama memang yang ditakwakan itu di dalam hati dulu. Karena takwa secara zahir saja itu belum tentu diterima. Orangnya baik-baik saja secara zahir tapi hatinya jelek. Makanya Rasul kan mengarahkan ke tangannya, ke dadanya sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Tadi kembali ke contoh orang yang sholat. Satu shaf, sholatnya sudah benar secara zahir. Apakah itu ketakwaan? Belum tentu. Ada yang mulai takbir sampai salam, hatinya nggak hadir. Mungkin ngantuk. Atau yang nggak ngantuk sibuk dengan pekerjaannya, keliling kemana-mana hatinya sampai salam. Apa itu dibilang takwa? Tidak. Nah, Rasulullah SAW juga pernah ditanya, man afdalun nas, siapa manusia paling utama? Maka Rasul mengatakan orang yang paling utama itu punya 2 sifat. Kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Orang terbaik itu adalah
setiap mahmumul qalbi dan lisannya selalu jujur. Kemudian sahabat bertanya, waqalu, sahabat mengatakan, sadukul lisan na'rifuh, selalu jujur kami faham ya Rasul. Wa ma mahmumul qalbi, apa kalau mahmumul qalbi itu maknanya apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqiyu, orang yang hatinya ada sifat takwa. Ini penting sekali ya. Makanya kita mohon kepada Allah ketakwaan di dalam hati. Bagaimana itu doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, jadi berikan ke dalam hati ini ketakwaannya. Juga di hadis lain, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. At-taqi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahmumul qalbi itu mahmum sendiri artinya bersih. Nah, mahmumul qalbi sendiri secara bahasa artinya bersih. Tapi bukan hanya bersih, karena Rasul mengatakan mahmumul qalbi itu at-taqi, yang di hatinya ada rasa takut kepada Allah. An-naqi itu artinya bersih. Seperti doa iftitah tadi, Allahumma naqqini min khotoyaya, bersih. Kemudian at-taqi an-naqi la itsma alaih, tidak ada dosanya. Wala hasada wala ghilla, tidak hasud, tidak ada rasa dengki dan tidak ada ghil, benci pada yang lainnya. Itu mahmumul qalbi. Dan untuk bisa ke sana memang butuh latihan. Artinya apa latihan? Setiap kita harus selalu introspeksi diri, menyadari kondisi dirinya. Kalau bahasa ini tatfish, selalu dikoreksi dirinya. Sebagaimana kata Umar Ibn Khattab, hasibu, terus koreksilah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum kalian dikoreksi. Wazinu, apa zinu? Timbanglah qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang, karena timbangan di akhirat jauh lebih berat nanti daripada timbangan di dunia. Lakin idza qala, hanya saja kalau dia mengatakan akromani, Allah telah memuliakan aku, yakni annani ahlun lil ikram. Jadi kata-kata akromani ini dilihat maksudnya akromani apa. Kalau dalam rangka seperti ini, bahwa saya ini memang pantas dimuliakan, kama yaqulu masalan kabirul qaum. Beliau kasih contoh seperti misalnya tokoh di masyarakat, kabirul qaum. Idza nuzila alaihi dhaifun, kalau kedatangan tamu, dia mengatakan kepada tamunya, nah, akromani fulan, aku ini dimuliakan oleh Allah, diberi oleh Allah kesuksesan. Saya ini orang sukses daripada fulan-fulan. Dulu dia sudah tak nasihati, sudah tak kasih modal, sudah tak kasih ilmunya. Nah, li'annani ahlun lidzalika, karena saya ini memang orang yang pantas untuk itu. Sampai sini paham insyaallah ya. Jadi kata-kata Allah memuliakan aku ini masih ambigu, istilah. Bisa bermakna dua ya. Tergantung kemana dia memahaminya. Kalau itu sebagai bentuk pengakuan terhadap karunia Allah, rahmat dari Allah untuk menguji menjadi hamba yang bersyukur atau tidaknya, nah itu baik. Nah,
Ini dulu ya, sampai ayat 15. Maunya tadi sampai 16. Nah, waktunya jalan terus. Habisin. Mudah-mudahan menambah iman kita sebagaimana tadi dinasihati dari awal, tujuan menambah iman. Menambah derajat kita dan menghapus dosa-dosa, membersihkan hati kita. Tadi saya ingatkan tidak ada amalan terbaik selain apa? Memperbaiki, meningkatkan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.